Haleluya. Saya mau tes suara terlebih dahulu. Gimana bisa dibantu? Bagus, Pak. Bagus. Bagus, Pak. Baik, Bagus. Pak. Bagus, bagus. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami terus minta Yahweh Elohim menuntun di dalam ruang kesaksian dan tanya jawab pada hari ini menyertai memimpin. Dafar Elohim boleh memberikan penjelasan yang luar biasa. Ruah Yahweh Elohim akan memenuhi dan menuntun kami semua kepada seluruh kebenaran. Dalam nama Yeshua HaMashiach. Amen. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saya persilakan dulu untuk Ibu Farida yang akan bersaksi. Baik, Ya, Pak selamat Roy. kembali. Ya, Ustaz Rizko. Ya, haleluya. Silakan. Semua bisa mute ya. Terima kasih. Untuk pertama-tama saya mengucap syukur pada Bapak Yahweh karena pergi sampai kembali dalam keadaan baik. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Yosef Roy, Ibu Hadasa Fangfang, dan seluruh tim Arizona, juga semua saudara-saudaraku yang ada di dalam pelayanan menorah ini, di dalam channel ini. Terima kasih atas dukungan doanya, sehingga saya dan anak saya kembali dengan dalam keadaan baik, dan bahkan lebih baik. Terima kasih. Nah, Haleluya. untuk kesaksian saya hari ini ya, yang pertama, saya juga berdoa Tuhan, apa yang aku harus saksikan karena saya merasa ini leher saya kayak sudah penuh gitu, udah harus keluar. Apa yang harus saya katakan supaya apa itu menjadi berkat? Karena saya takutnya kalau apa yang saya saksikan dan itu tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan memang Bapak Yahweh menaruh di hati saya yaitu memberitahu dulu bagaimana sampai saya bisa masuk ke dalam channel ini. Bapak Ibu ya, begini. Pada saat saya itu latar belakang okultisme, jadi okultisme berat. Nah, sesudah itu saya menjalani kehidupan. Pertama saya masuk dengan agama Katolik. Setelah Katolik saya masuk GPDI. Nah, setelah itu ya berlanjut terus gitu. Nah, singkat cerita itu saya mengenal nama Bapak Yahweh itu tahun 2012. 2012 saya ibadah di gereja IBC International Blessing Center di bawah pimpinan Pak Yehuda Yohanes. Nah, di situ saya mengenal nama Bapak Yahweh. Tapi setelah 2 tahun Bapak Yahweh membuka segala sesuatunya ya, sehingga saya itu tidak cocok lagi karena sudah menyimpang dari kebenaran. Lalu diajari sama Pak Henok. Nah, setelah 2 bulan kami diajari itu diganti. Hari ini tidak boleh lagi memanggil nama Bapak Yahweh, tapi ganti Hashem. Dan tidak boleh lagi memanggil nama Yesua itu Tuhan, sebab Yesua itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Terus tidak boleh lagi mengatakan oleh bilur-bilur Yesua kami sembuh. Dan yang keempat, yang paling fatal, dia mengatakan bahwa Yesua mati bukan untuk manusia, tetapi untuk binatang. Tapi karena saya itu prinsipnya Pak begini, jika saya sudah menetap di satu gereja, saya itu nggak suka ke sana kemari, coba-coba atau nonton, nggak mau. Nah itulah karena saya itu begitu, sehingga belas kasihan Bapak Yahweh itu melihat saya ini sudah dibodohi, tapi kok saya tetap diam. Bapak Yahweh izinkan terjadi satu persoalan, yaitu kepada saudara Henok. Awalnya saya marah, Pak. Saya marah sekali. Kok ini orang menipu. Tapi akhirnya saya minta, Bapak apa yang harus saya perbuat? Apakah saya harus menegur pengajar ini? Tapi di dalam hati saya hanya timbul bahwa sudah, ampuni dia, justru kau harus bersyukur. Dengan adanya persoalan ini, berarti kamu harus keluar dari itu. Puji Bapak Yahweh, saya ketemu Papi Lukas. Papi Lukas itu sudah lama orang sering memberi saya video-video Papi, tapi saya tidak mau membuka karena itu sudah prinsip saya. Satu ya satu gitu. Ternyata Bapak Yahweh berkehendak. Akhirnya 2016 saya masuk ke Papi Lukas, ibadah di situ, saya mendengar kebenaran dan banyak hal-hal terutama masalah teknologi itu saya banyak mengetahui dari Papi Lukas. Nah, singkat cerita begini, Bang. Tahun kemarin mungkin kalau nggak salah bulan Agustus apa September itu saya duduk depan TV saya ngomong sendiri sama Bapak Yahweh, saya bilang Bapak Yahweh, kok aku merasa kurang. Hari Minggu saya udah ibadah pagi. Hari Rabu saya ibadah. Hari Jumat saya ibadah Erev Sabat di KPI Jogja. Hari Sabtu saya sudah ibadah live streaming lewat Pak Lukas. Aku ini sudah 4 kali, tapi kenapa aku merasa nggak ada apa-apa? Maksudnya kok masih kurang gitu. Tiba-tiba saya dengar suara nonton. Lah,
Kok bilang nonton, tapi nggak tahu apa yang mau ditonton. Lalu terbayanglah di situ tiba-tiba sekilas mukanya Pak Yosef Roy. Loh, saya bilang, lah ini orang pernah saya lihat pada saat live sama channel sebelah yang di Amerika juga ya. Nah, lah ini lalu saya tanya Brisco, Brisco ingat nggak waktu apa itu channel yang di Amerika juga itu ada tiba-tiba yang muka yang gini-gini. Terus dia kasih tahu itu namanya Pak Yosef Roy, itu pelayanan menora. Terus dia bilang tolong bukakan itu semua khotbah-khotbahnya. Lalu anak saya itu membukakan dan disitulah mulai saya belajar dari kemah suci pertama, kedua, ketiga. Lah hati saya itu terus kayak ditarik sampai saya pada saat saya nonton itu ya saya meneteskan air mata bahwa Bapak Yahweh, terima kasih Kau memberikan aku kepuasan gitu. Dan suatu hari Pak, Bapak itu mengatakan bahwa orang harus perjamuan. Dan pada saat itu hati saya cek gitu. Tapi saya tetap diam. Nah begitu Ibu Fang Fang menegaskan kembali, itu semakin hati saya terikat. Lalu saya ini gelisah karena belum punya channel Bapak untuk berhubungan langsung dan saya orangnya gaptek Pak. Nggak bisa, nggak ngerti itu masalah untuk lagi itu saya harus dibantu sama Brisco. Lalu saya WA sama Pak Robi. Pak Robi minta tolong WA Pak Yosef Roy. Tanyakan apa yang membuat dia itu perjamuan setiap hari. Apa? Tolong dijelaskan karena kami sangat membutuhkan. Dan mana ayatnya? Karena saya ingat Papi Lukas mengatakan begini. Jika ada pengajaran jangan cepat-cepat ditelan. Diuji apakah ada di dalam kitab suci? Jika ada itu benar. Nah, tapi itu karena saya bingung saya terus. Akhirnya Pak Ruby bilang sabar ya Bu, karena belum ada jawaban dari Pak Yosef. Terus saya sampai kalau nggak salah minggu kedua itu pas Pak Yosef live itu saya WA lagi Pak Robi. Pak Robi tolong tanya. Nah akhirnya pernah nggak ingat Pak Robi itu bertanya, Pak ini ada pertanyaan dari Bu Frida dari Jogja katanya apa-apa, tapi Pak Yosef Robi bilang itu ada sesinya tertentu. Terus saya ada sedikit agak kepuasan, tapi tetap hati saya bilang, oh cepat dong, cepat apa sih jawaban begini aja kok lama banget itu Pak, membuat saya terus gitu. Udah akhirnya 1 minggu kemudian berlalu, 1 minggu kemudian berlalu lagi. Sabtu ke depan itu Pak Yosef Roy menjawab kalau nggak salah judulnya Rapture dan Perjamuan Tuhan. Nah, itu. Nah hari Jumat malam saya ibadah di KPI Jogja. Yom Itu Teruah. bukan Yom yang Teruah. pas yang enggak di KPI Jogja. Oh. Nah, pas pulangnya itu ya sudah malam jam 9 itu saatnya lah saya mau tidur sebab saya itu yang RF Sabat hari Jumat. Saya duduk di tempat tidur karena sudah waktunya tidur. Saya itu kalau tidur pakai kaos kaki karena usia ini ya. Pada saat saya pakai kaos kaki gitu, tiba-tiba itu pangkal paha saya ketusuk. Seperti bukan otot rasanya sakit, itu kayak ditikam sakit. Terus saya bilang, aduh Brisco ini kok sakit-sakit. Nah lalu saya mau berusaha untuk duduk lebih baik. Mungkin karena kami ini usia ya, harus tidak boleh sembarang asal duduk. Saya merapikan, nggak bisa terus tertancap. Lalu saya rebahan juga pun itu tertancap, nggak bisa. Rasanya itu sakit sekali. Tiba-tiba hati saya bilang berdiri, lalu berdoa. Lalu saya memaksakan diri untuk berdoa. Saya pegang pangkal paha saya itu, saya berkata begini, Bapak Yahweh Elohim dalam nama Yesus Mesia, semua sakit penyakit atau roh-roh apapun keluar. Tapi itu tidak mempan Pak. Terus saya dengar suara bilang gini, pakai darahku. Nah, lalu saya bilang, dengan kuasa darah Yesus, aku perintahkan kau segala roh-roh keluar dan aku hancurkan kuasa. 1, 2, 3. Dalam 3 itu hitungan Pak, itu hilang sakitnya sampai hari ini. Nah itu tidak berhenti sampai di situ, ya. Sampai setelah saya merasakan itu kenyamanan bisa berdiri tegak karena tadinya saya agak membungkuk sedikit bisa tegak. Itu saya dengar suara dia bilang, itulah pentingnya tubuh dan darahku ada di dalam engkau. Wow, lalu saya bilang, Brisco, saya sudah dapatkan jawaban. Dan itu tidak hanya sampai di situ Pak, tiba-tiba itu saya dikasih hikmat. Saya diperlihatkan Moshe pada saat memukul batu,
Itu sehingga dia tidak masuk tanah perjanjian. Di situ saya dapat hikmat bahwa dengan satu kekurangan saja kita tidak bisa apa-apa. Padahal Mose itu kurang apa, Pak? Dia itu kemarin kami itu pergi hanya 74 orang, kok manusia itu susahnya diatur. Ada yang mau ke sana, ada yang mau ke sini. Nah, bayangkan Mose yang jutaan orang dia bawa keluar dari Mesir. Dia juga kan capek, tapi dia tidak mendengarkan, dia tidak taat sama Bapak Yakub, dia tidak masuk. Dan yang kedua, yang seperti yang anak Angel kemarin kata, itu saya langsung diperingatkan. Pada saat tulah ke-10, anak sulung akan mati. Kenapa orang Mesir disuruh, orang Israel disuruh kasih darah di pintu? Sampai saya bilang sama anak saya, saya kasih tahu anak dan suami saya, itu lihat ya, apakah Bapak Yahweh kurang sanggup? Dengan kedip mata saja dia bisa mengcover itu orang Israel. Tapi kenapa? Itu satu contoh bahwa harus ada pengorbanan, harus ada darah sebagai pelindung. Nah itulah Pak ya. Terus saya bilang sama anak saya, sudah selesai. Besok Pak Yosef Roy mau bicara atau tidak, aku sudah tahu bahwa perlunya kita makan tubuh Yesua dan minum dari Yesua setiap hari. Nah puji Bapak Yahweh, tapi ganjel hati saya. Aku harus tahu ayatnya mana. Nah, puji Bapak Yahweh, besok Pak Yosef kasih tahu bahwa 1 Korintus 11 ayat 25. Begitu saya baca, Pak, itu saya ulang. Terus apa saya nggak salah baca ini, saya nggak salah baca. Nah, disitulah saya mendapatkan luar biasa bahwa memang perlunya. Dan itu, akhirnya saya teringat. Beberapa tahun yang lalu itu saya pakai. Orang yang mau berbohong sama saya, yang saya tanyai dia tidak mau mengakui. Yesua bilang, pakai darahku, basuh mulutnya dengan darah Yesus, dan tidak akan ada tersembunyi. Tapi itu terlupakan Pak, karena kebiasaan kami tidak perjamuan kudus gitu loh, tidak pernah lagi. Nah itu singkat cerita Pak ya. Begitu juga dengan speak in tongue. Pada saat Pak Yosef Roy ngajari, mari kita mencoba. Nah pada saat saya speak in tongue itu langsung lancar. Dan saya ingat keluarga saya yang tidak mau keluar dari okultisme itu. Setelah selesai penyembahan pada saat itu, di sekitar saya itu bau, mohon maaf ini saya ngomong, bau kotoran manusia. Tapi kan tidak ada, tapi itu kotoran manusia dan di mata saya itu tai melulu-melulu. Disitulah saya menyadari bahwa apa yang saudara-saudara saya itu sembah, itu semua kotoran di mata Tuhan. Dan saya berdoa bahwa Tuhan, aku percaya suatu ketika belas kasihan-Mu juga turun pada saudara-saudara saya. Nah, untuk masalah saya itu masuk ke dalam channel ini kesaksian saya, saudara-saudaraku. Nah, sekarang yang saya mau saksikan tentang pada saat saya ke Israel. Pada saat saya ke Israel itu saya siapkan semua bahan. Saya itu bawa rice cooker, bawa beras, Pak. Karena saya pikir nanti ada makanan yang nggak cocok. Tapi ya di hati saya itu rindu. Kenapa makanan fisik manusia yang tidak ada artinya saya pentingkan? Lalu saya bawa Pak perjamuan kudus. Saya bawa anggur dan roti. Karena saya bilang itu cuma paling 2-3 ons kok beratnya. Rice cooker itu mungkin 1 kilo, beras mungkin 2 kilo. Tak bawa Pak. Nah, saya memutuskan sebelum saya keluar dari hotel, saya harus perjamuan kudus. Nah, masalahnya di Israel itu kami nginap satu hotel, besok pindah satu malam. Jadi kayaknya terlalu sibuk. Ya, jadi untuk besok kami keluar dari hotel yang kami nginap ini malam ini, pagi ini saya siapkan untuk besok pagi itu perjamuan kudus sama roti. Nah hari kedua Pak, ya saya siapkan. Nah saya merasa sudah. Ntar saya bilang Brisco, ntar malam kita pulang ini nggak ada lagi yang kita bereskan. Tiba-tiba di bus saya ingat, ya ampun saya lupa keluarin rotinya Pak, yang ada cuma anggur, ya. Udah, tapi saya bilang, sudahlah, berarti mungkin Bapak yang tidak menghendaki. Saya hanya bilang, Bapak yang ampuni aku, karena aku tidak tahu bahwa ternyata itu anggur sudah, roti itu saya nggak tahu apakah ada karena saya bawa 2 koper besar, nggak tahu itu koper yang besar yang mana, karena kita itu pagi-pagi jam 5:30 itu sudah harus mengeluarkan koper di depan hotel, karena ada porter yang harus angkut. Jadi untuk mau memeriksa lagi udah, jadi saya diam. Nah biasanya kalau pagi itu mau keluar habis breakfast, saya itu ngambil roti Pak, karena kalau pagi kan rasanya untuk makan itu nggak nyaman. Jadi saya ambil roti kadang 4 biji, Brisco juga ambil untuk kami makan pada jam-jam 10 karena udara dingin kan, jadi cepat lapar. Tapi kalau pulang malam setelah makan malam,
itu pun kan mereka pasti tidak menyediakan roti lagi karena ini sudah dinner. Jadi habis makan itu langsung masuk kamar, sikat gigi, cuci muka, tidur gitu. Nah, herannya pada saat itu, kok malam itu Pak, tiba-tiba saya habis makan, kok tangan saya pergi ngambil roti. Ngambil roti itu roti pun roti tawar yang untuk dimakan nggak nyaman, harus ada menteganya atau ada kejunya, dan itu saya bisa dapatkan kalau nanti pagi. Tapi tidak terpikir saya bawa aja taruh. Nah besok pagi saatnya saya mau perjamuan kudus itu hati saya bilang, Tuhan bagaimana ya, kok tidak ada rotinya. Tiba-tiba mata saya tertuju ke roti itu. Lalu saya ingat perkataannya Pak Yosef Roy, dalam kadang pepet air putih pun bisa. Aduh, saya angkat tangan, terima kasih Bapak Yahweh. Lalu saya teringatlah Abraham, kalau kita mau Bapak Yahweh menyediakan. Itu saya sangat-sangat bersyukur. Nah, saya bilang sama Bisko, nak, kita ini bisa perjamuan kudus. Ini roti. Sama kan? Saya bilang, ini juga roti justru. Ini roti beneran, saya bilang. Lalu saya perjamuan kudus, Pak. Di situ saya sangat bersyukur. Mulai saat itu tidak. Sebelum saya menyiapkan baju saya buat anak saya dan saya siapkan dulu, sisihkan dulu. Ini perjamuan besok, ini anggurnya, ini roti. Tak bungkus Bapak. Dan puji Bapak Yahweh itu berlanjut sampai. Nah, yang saya mau saksikan masalah speak in tongue. Di dalam perjalanan itu terus saya berkata-kata speak in tongue terus. Nah, pada saat untuk tahun ini ya pemeriksaannya ketat sekali. Untuk masuk ke Jordan itu luar biasa, kami capek. Barang-barang kami, koper-koper kami itu sudah naik, disuruh turunkan. Kalau koper kecil yang untuk kami tidak apa-apa. Ini disuruh turunkan yang besar dan disuruh bawa masuk semua. Nanti setelah itu keluar lagi. Nanti di satu tempat lagi harus. Sebenarnya saya itu tidak takut karena kami tidak membawa barang-barang yang terlarang. Tapi kami itu tidak suka karena repot. Nah, pada masuk X-ray itu ya selalu gitu. Itu yang melihat itu di dalam koper saya itu dia karena setelah lewat X-ray itu nanti ke sana kalau umpamanya ke depan sana untuk pemeriksaan. Itu koper saya disuruh periksa semua. Jadi yang lihat itu dia teriak-teriak, itu dua. Saya itu Bang, yang bisa bahasa Inggris sedikit blank. Saya cuma speaking bahasa kata-kata. Itu begitu saya begitu. Akhirnya yang periksa itu disuruh diteriaki periksa empat-empatnya. Dia cuma periksa satu lalu dia bilang pergi. Saya bilang dahsyat memang Bapak yang luar biasa. Kalau kita sudah nggak bisa berkata-kata apa-apa, kita di dalam keadaan apa-apa yang kita mau katakan selain speak in tongue. Karena aku percaya bahwa itu memang luar biasa dan itu terjadi terus sampai saat saya mau masuk ke Israel itu Pak, tas gantungan saya itu karena masuk X-ray karena dia sudah bingung bukan bingung ya, maksudnya dia sudah mengarahkan saking banyak orang untuk periksa semua itu, tas gantungan saya itu tertinggal karena di situ paspor saya dan uang saya. Kalau hilang kan gimana? Kalau uang ya mungkin masih ada belas kasihan teman untuk bantu saya, tapi kalau paspor kan sangat-sangat berbahaya kalau tidak ada paspor. Nama aja kurang sedikit, satu huruf itu dipermasalahkan. Lah sudah sampai memasukkan bagasi itu untuk menuju ke Israel, baru di tasmu di mana? Nggak ada. Terus saya sambil lari menuju ke sana, itu saya speak in tongue terus. Ternyata tas saya ada duduk baik-baik di situ, nggak ada yang gangguin. Nah, terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih luar biasa Engkau. Dan sampai pulang Pak, tidak ada masalah, saya sehat seperti yang kami siapkan obat-obatan apa juga itu tidak kami pakai, tapi yaitu dipakai untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Nah, untuk saat ini inilah kesaksian saya. Mengapa saya bisa masuk ke channel Menora ini, itu semua karena tuntunan Bapak Yahweh. Dan saya pergi pulang semua karena Bapak Yahweh. Terima kasih sekali lagi. Makasih Pak Roy. Luar biasa. Haleluya. Ya, kesaksian luar biasa. Pak. Dahsyat. Puji Bapak Yahweh ya. Selamanya. Ya, secara supranatural tangan ruah Yahweh Elohim bisa menuntun Ibu Farida ya melalui banyak hal dan bisa bertumbuh sekarang. Luar biasa. Ya, puji Bapak ya. Ya, ingat di airport juga saya ingat Ibu ada Safang Fang. Dia speak in tongue sehingga apapun yang terjadi di airport
tidak bisa menghalangi dia untuk tidak berangkat ke Singapura saat itu, tahun Oh iya 9. Pak, ada satu lagi Pak, ada lagi satu Pak. Silakan, silakan, silakan. Ya, saya lupa. Pada saat saya itu masuk ke Jordan Pak, itu kan sudah dibilang setiap orang itu hanya bisa 20 kilo. Jadi kalau saya berdua dengan Prisco berarti 40. Ternyata Pak, saya itu 51. Jadi lebih 11 kilo. Tapi saya sudah menyadari bahwa ini saya salah. Jadi saya pikir udahlah kalau memang harus disuruh bayar, saya udah siap gitu. Nah, entah kenapa si guide itu bilang, kalau kalian masukin bagasi boleh beramai-ramai. Bilang satu family. Bilang gitu. Nah, pada saat saya mau masuk, ada ibu di depan yang dari Jakarta itu. Terus tiba-tiba saya tanya, Ibu, kopernya ini cuma 2 yang masuk. Dia bilang, iya. Ini satu koper isi berapa kilo? Dia bilang, ini 13, yang satu 14. Jadi mereka jumlahnya 27. Sedangkan jatah mereka kan 40. Berarti kan lebihnya banyak. Terus kok hati saya kepingin numpang. Tapi saya bilang, jangan aku nggak benar. Sudah dibilang nggak boleh, harus sendiri-sendiri. Lalu saya mundur, saya diam. Tapi tiba-tiba itu di telinga saya bilang gini, bergabung sama ibu itu bergabung. Aduh, saya bilang, aduh gimana. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya bilang, itu boleh nggak saya minta tolong? Karena saya tahu persis ini saya lebih 11 kilo. Boleh nggak saya kabur? Dia bilang, oh boleh. Lalu saya minta paspornya. Lalu saya berikan kepada petugas itu, saya bilang, kami ini family, 4 orang. Tapi tetap dia ngomel. Dia tidak mengizinkan, dia bilang gitu. Dan lalu dia panggil guide kami gitu. Nah, dia ngomong sama guide saya cuma speak in tadi. Saya bilang gini, Bapak, aku memang salah. Aku ya aku salah. Tapi aku mohon pertolonganmu, saya bilang gitu. Karena dia bilang 5 kilo itu $600, Pak. Nah, bagaimana kalau 11 kilo? Itu sudah berapa yang harus bayar? Tapi ya itu resiko saya. Tapi bagaimana saya harus membuang barang saya? Karena kami ini 16 hari. Pakaian tebal itu kan sudah saya press, tapi tetap juga. Belum lagi koper sebelum diisi aja itu sudah 3-4 kilo. Nah itu, saya hanya speak intang. Pokoknya itu senjata saya speak intang aja Pak. Saya bilang, terus si guide-nya bilang, udah ke sana. Sudah selesai, sudah ke sana. Aduh, saya bilang, terima kasih Bapak Yahweh. 11 kilo itu enggak main-main. Lolos Pak, itu luar biasa. Luar biasa memang Bapak Yahweh. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. Ya, disinilah yang dikatakan oleh Dafar Elohim bahwa speak intang itu kita bicara dengan Bapak Yahweh dengan pengucapan yang rahasia. Ya, jadi setan tidak bisa mendakwa. Ya, kalau lihat kesaksiannya Ibu Desa Fangfang luar biasa. Ya, hampir sama dengan yang dialami oleh Ibu Farida, ya, tapi memang dari versi yang berbeda, tapi cara kerja Bapak Yahweh itu dahsyat, ya, bahkan luar biasa sekali, banyak sekali pertolongan yang diberikan Bapak Yahweh melalui Ruah Yahweh Elohim saat Ibu ada Safangfang juga speak intang, ya, speak intang terus, ya, itu luar biasa, secara ajaib, secara supernatural, ya, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran manusia itu Bapak Yahweh yang bekerja melalui malaikat-malaikatnya. Setan tidak bisa menghalang-halangi. Ya, luar biasa, luar biasa. Karena itu tiap saudara, ya, saudara sudah ada ruah Yahweh Elohim, ya. Saudara adalah manusia-manusia Elohim. Ruah Yahweh Elohim sudah ada dalam hidup saudara. Berarti saudara tinggal mengaktifkan, ya, tinggal mengaktifkan, ya, minta untuk diaktifkan dan pasti akan dapat, ya, karena ini sebuah jaminan, ya, itu luar biasa sekali Ruah Yahweh Elohim. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Farida, ya, untuk kesaksian-kesaksiannya, itu menguatkan sekali buat kita semua. Terima kasih. Haleluya, haleluya, ya, puji Bapak Yahweh. Baik.